Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi sahri zil hajjil ladzil halimi sattar al-mutafaddili bil ata'il midrar an-nafidhi qadha'uhu bima tajri fihi al-aqdar yudri wa yub'idu wa yusfi wa yus'idu wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar yakhluqu ma yasha wa yahdar asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhdar asy-syafi'u fi man yusalli alaihi minan nar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-abhar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna ad-dunya laysat bidari maqam wa innama hiya daru imtihan wa bala'i wa daru kharabi wa fana wa innal akhirata daru khuludi wa baqa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal akhiratu khairu wa abqa li anna dzalika fa idza arabtum sa'adatad daraini fasinu ila af'alikum wa aqwalikum takunu mu'minin wa amilun nasa bima tuhibbuna li nafsikum takunu muslimin. Al muslimu may yazinu aqwalahu wa af'alahu bimina syari'ah wa yuraqabu maulahu fi jami' ahwalihi wa nazara dunyahu kasarabim biqi'an. Ya ma'asyiral muslimina rahimakumullah, marilah kita selalu tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh mengucapkan rasa syukur atas segala nikmatnya dan penuh pasrah serta penuh pengabdian kepadanya dengan setulus-tulusnya. Pada saat ini kita berada di akhir bulan Zulhijjah, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di tanggal 9 sampai tanggal 13 memerintahkan kepada segenap umat manusia untuk menjalankan ibadah haji wukuf di padang Arafah. Setelah itu masuk lebah pula, sebentar lagi kita akan masuk bulan yang istimewa, yakni bulan Muharram, di mana pergantian bulan tahun Hijriah ditetapkan, yakni di bulan-bulan Muharram. Oleh karena itu sudahlah kita menganalisa dan menghitung-hitung atas segala sesuatu yang pernah kita kerjakan pada tahun lalu, yakni tahun sekarang di akhir tahun ini. Sebab saat ini dunia ini pun makin tua usianya, begitu juga umur kita semakin hari dan makin bertambah tua, dan makin hari makin saat ini semakin dekat dengan ajal, yakni kematian. Fi ayyi ardin tamut, di bumi manakah engkau akan mati? Allah Maha tahu segalanya. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tatkala ajal mereka telah tiba tidak akan bisa diundur dan dimajukan sesaat pun atau sedetik pun. Kalau sudah begini, apakah bakal manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali amal perbuatan yang baik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa yang beramal kebaikan ibarat sebesar zigi bayam atau zigi zarah, maka niscaya dia akan melihat pahala kebaikannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat siki zarah atau seberat siki bayam, niscaya dia akan melihat balasannya yang akan ditibakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu segala perbuatan ini zahir dan batin pasti kita bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kadang-kala di mata manusia pandangan baik, tapi sebaliknya jelek bagi Allah, karena yakni niat karena pujian manusia belaka, yaitu riya, dan semata-mata hanya kepentingan dunia.
Oleh karena itu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu semua sebelum datang hisaban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baginda Nabi besar Muhammad SAW pun bersabda, hubbus sana minan nas yu'mi wa yusim. Kesukaan dipuji dari manusia itu adalah membutakan hati dan menulikan telinga, yakni tidak bisa mendengar kebenaran dan tidak mau menerima saran dan tuntunan yang baik sehingga nanti di akhirat harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita mengambil hikmah dari tahun Hijriah nanti dengan hikmah yang terbesar dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kita hidup ini agar sebagai manusia yang seutuhnya menurut tuntunan Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu wa sarrun nas man tala umruhu wa sayya'a amalu. Riwayat Ahmad at-Tirmizi wal Hakim. Sebaik-baik manusia yaitu orang-orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, dan sebaliknya sejelek-jeleknya manusia adalah orang-orang yang panjang umurnya jelek amal perbuatannya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini, di sidang Jum'ah ini, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Hikmah kedua yang terkandung ada antara lain Nabi SAW mengatakan, al muslim man salimal muslim min lisani wa yadi. Orang muslim adalah orang-orang yang selamat dari lisan dan tangannya. Maksudnya lisannya selalu basah dengan bacaan istighfar, bacaan tasbih, bacaan salawat, bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu memberikan syariat yang benar, dan tidak selalu lisannya dibuat pengumpat, adu domba, dibuat mencemooh dan mencaci maki yang dibuat-buat. Oleh karena itu Allah mengancam orang yang suka mencaci maki yang tidak hak, yakni bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi rasa dengki dan sentimen. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap manusia pengumpat lagi pencela. Hikmah yang ketiga, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlangsung 13 tahun beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah ini merupakan masa membentuk masyarakat yang adil dan makmur, yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan mementingkan pembangunan fisik dan mental menuju pembangunan manusia seutuhnya, dengan membangun negara yang adil dan makmur, dengan disertai pendidikan agama dan akhlak yang mulia. Mereka tidak mengenal serakah, komersialisasi, semata-mata sangat dalam hubud dunianya, tapi mereka konsisten dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ketiga dalam khutbah perpisahan baginda Nabi besar Muhammad SAW mengamanatkan kepada umat-umatnya, yakni umat keluarga dan masyarakat Islam, yang berisi kewajiban memelihara umat dan tugas melarang pelarangan riba, kewibawaan memenuhi waktu, persamaan hikmah milik menegakkan perdamaian dan mengatur warisan dengan benar dan adil, mengatur masyarakat dan keluarga dengan baik. Maka sejarah telah tercatat bahwa manusia itu tercipta sebagai umat manusia zaman keemasan yang gilang gemilang di mata dunia. Hal ini dipimpin langsung oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada para sahabat, kepada tabi'in, pengikut tabi'in, sampai seterusnya. Mereka berjuang dan berdakwah menurut profesinya masing-masing sebagai pejuang dakwah, filsafat, pejuang ekonomi dan kedokteran yang telah dimiliki oleh ulama-ulama Islam terdahulu, sehingga sukseslah perjuangan mereka di seluruh dunia dengan membawa pembangunan yang konkret di dunia sampai akhirat. Oleh karena itu hijrah memberikan arti juga bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan ilmu perjuangan dan pembangunan dengan keteladanan yang langsung dari diri beliau. Oleh karena maka dengan itu marilah kita contoh dan kita hayati bersama-sama hikmah hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta kita jalankan dengan sebaik-baiknya apa yang tergores dalam sejarah itu, agar supaya perjuangan kita ini benar-benar murni dan suci menuju pembangunan yang abadi dunia sampai akhirat, dan kita sebagai manusia yang penuh mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berjasa bagi masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima." Yang artinya maknanya wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Allah melebihkan orang-orang yang berjuang dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. Pada masing-masing Allah menjanjikan pahala baik surga, dan Allah memberikan keutamaan orang-orang yang berjuang atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Sekianlah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, dengan kita menjalankan ibadah salat Jum'ah tanggal 21 Zulhijjah hari ini, maka Allah memberikan karunia, Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan kekuatan keimanan, ketakwaan kepada kita semua. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan yang mulia yang ketiga, yakni bulan Muharram. Kita diberikan umur yang panjang, kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua tambah diberkahkan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah uraian khutbah ini, semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian bersama. Dan sebagai akhir kata saya, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sukses dalam pembangunan dan perjuangan menuju kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur, zahir maupun batin. Barakallahu li wa lakum bima fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.